Kembali di NTV Tonight. Pemirsa, siapa sangka saluran drainase yang biasanya hanya menjadi tempat mengalirnya air dan limbah rumah tangga bisa berubah menjadi sumber ekonomi baru bagi warga. Di kawasan Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur, seorang ketua RT berhasil mengubah selokan menjadi tempat pembudidayaan ikan lele yang unik dan produktif. Gorong-gorong atau selokan yang biasanya menjadi saluran air limbah pembuangan dari rumah warga-warga untuk mencegah adanya banjir, kini bukan hanya dapat dimanfaatkan sebagai saluran pembuangan limbah, namun di kawasan Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur, gorong-gorong ataupun selokan ini dapat dimanfaatkan adanya pembudidayaan ikan lele. Seperti apa sebenarnya pembudidayaan ikan lele di atas gorong-gorong ataupun selokan ini? Mari ikuti liputan kami. Di kawasan padat penduduk RT 8 RW 4 Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur, sebuah inovasi unik hadir dari sang ketua RT. Saluran air yang selama ini dikenal sebagai tempat limbah rumah tangga disulap menjadi media pembudidayaan ikan lele yang memberikan nilai ekonomi warga sekitar. Terinspirasi dari sistem drainase di Tokyo, Jepang yang mampu memelihara ikan tanpa mengganggu aliran air, Ketua RT setempat Taufik Supriyadi menggagas ide unik untuk warganya. Setelah revitalisasi selokan dengan diameter 60 cm, Taufik melihat peluang untuk menggunakan sebagian ruangnya sebagai media pembudidayaan ikan lele. Dari total kedalaman selokan, 25 cm digunakan untuk pemeliharaan lele, sementara 35 cm sisanya tetap berfungsi sebagai aliran air. Inovasi ini tak hanya menjawab keterbatasan lahan di wilayah padat penduduk, tapi juga mendorong warga untuk melihat potensi baru dari lingkungan sekitar mereka. Alhamdulillah kami membuat saluran air yang 60 cm ini yang air melintas di dalamnya hanya 1 cm sehingga 59 cm-nya ini kita manfaatkan, kita bagi dua. Jadi bukan hanya rumah kita saja yang 2 lantai, tetapi saluran air ini pun juga kita manfaatkan untuk budidaya ikan lele. Seperti terlihat di samping kita ini. Boleh ditunjukin sekalian nih, boleh. Kita agak bawah dikit nih. Siap. Ini kebetulan tuh lihat, kelihatan ikannya sehat-sehat. Dan pemirsa, sahabat dimanapun berada, ini bukan air dari selokan, tetapi ini adalah air dari air sumur warga yang kita juga buat, kita dedikasikan untuk kebersamaan kita manfaatkan untuk mengisi kolam budidaya lele ini. Sehingga saluran air selokan tetap mengalir di bawahnya, nanti kita lihat di samping, dan ini lelenya menggunakan air yang sehat. Ternyata lelenya sangat sehat dan pakannya juga terjaga gitu ya Pak ya. Saya akan mencoba juga ini secara langsung untuk mengambil lelenya dan melihat bagaimana lelenya. Ikuti terus liputan kami pemirsa. Melalui kolam percontohan awal sepanjang 14 meter di depan rumah sang ketua RT, pembudidayaan ikan lele ini sangat menjanjikan bagi perekonomian warga. Dalam satu kali panen dengan total 800 kg bibit lele, warga dapat mengantongi keuntungan hingga 20 juta rupiah. Inovasi ini dapat dukungan penuh dari warga setempat yang merasakan langsung manfaatnya. Tak hanya meningkatkan pendapatan, program ini juga membuka peluang kerja baru dan memastikan hasil usaha dibagikan secara adil.
Yang jelas warga khususnya warga RT 8 ya pasti dapat merasakan nantinya ke depannya karena hasilnya itu ada prosentasenya buat warga juga. Dalam arti prosentasenya dari hasil penjualan itu untuk warga berapa persen kan gitu, dan ini dimasukkan di uang kas seperti saya, setahu saya seperti itu gitu. Yang saya rasakan sih sangat bermanfaat ya Pak, karena memang kita ada ini rencananya udah yang panen yang keempat, tapi kalau untuk yang lele di depan itu insya Allah bulan besok itu yang pertama. Oke. Mas, buat oleh-oleh nih Mas. Oke. Sehat dari RT 8 RW 4 Malakajaya nih Mas. Oke, terima kasih Bapak atas lelenya nih. Ya pemirsa, memang pembudidayaan lele di Selokan di RT 08 RW 04 ini menjadi salah satu ikonik yang mana memang nantinya panen raya ini akan dilaksanakan pada 20 Desember. Dan informasi dari Pak RT tadi juga pembudidayaan lele ini nantinya juga akan berkembang ke RT 9 dan RT 7 di sampingnya. Dan tentu saja ini diharapkan menjadi salah satu inovasi bukan hanya di kawasan Malakajaya, Jakarta Timur. Tentunya ini diharapkan juga menjadi salah satu langkah konkret bagi masyarakat di luar sana yang ingin juga membudidayakan di kawasan rumahnya, bukan hanya kebermanfaatan di Selokan saja begitu, namun di beberapa lainnya. Dari Jakarta, Emir Hamzah, Andrianto, Jurnalis NTV melaporkan untuk Anda.